Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMJ Alam Sutera Tangerang. Kalau saya ditanya tentang bagaimana pengobatan gangguan kecemasan yang seringkali membutuhkan waktu, seberapa lama sebenarnya orang yang mengalami gangguan kecemasan itu bisa kembali sembuh dari kendala ataupun kecemasannya, apakah memang butuh lama? Nah, ini sebenarnya memang tergantung ya teman-teman. Baru saja kemarin dalam pertemuan di Eropa, baru saya mengikutinya 2 hari yang lalu, streaming dari Denmark, dikatakan bahwa kalau kita bicara tentang gangguan kecemasan, baik kecemasan panik maupun kecemasan menyeluruh, itu ada sekitaran 40% terkait dengan faktor genetik. Ya, jadi beberapa penelitian di berbagai negara di Eropa sudah menjelaskan bahwa kasus gangguan kecemasan itu sekitar 40%-an. Saya pernah berikan juga waktu saya baru pulang dari Würzburg di Jerman tahun 2019 Oktober, itu memang berkaitan dengan kondisi gangguan cemas panik itu sekitar 43%. Jadi cukup banyak ya teman-teman kalau kita perhatikan. Dan kalau dikaitkan dengan apa yang kemarin disebutkan, kebanyakan kasus-kasus ini memang berkaitan dengan kondisi yang kalau kita bilang tuh poligenetiknya banyak. Artinya tidak satu penyebab orang mengalami gangguan kecemasan ya, secara gen di otaknya itu dia tidak cuma satu, tapi banyak faktor atau banyak gen terkait dengan hal tersebut. Nah, untuk itu teman-teman mungkin ketika berhadapan dengan kasus-kasus kecemasan ini, kita bisa melihat cerita yang berbeda-beda ya. Ketika saya membaca komen-komen teman-teman terkait dengan masalah gangguan kecemasan, di mana keadaan ini tidak nyaman itu berasa, gimana nih faktor gen ini mempengaruhi. Itulah mengapa berbeda tiap orang satu dengan yang lainnya. Ada yang kelihatannya tuh gejalanya cukup ringan, diobati dengan obat yang cukup sederhana, hanya waktu dalam 1 bulan paling lama sudah merasakan adanya perbaikan. Namun ada juga yang perlu waktu sampai beberapa lama supaya bisa mendapatkan perbaikan. Atau bahkan bisa bertahun-tahun ya makan obatnya. Kenapa? Karena memang ketika dia mulai dilepaskan obatnya, dia kembali lagi gejalanya seperti itu. Sebenarnya hal ini adalah hal yang bisa terjadi dan biasa terjadi di dalam praktek kita sehari-hari sebagai dokter jiwa menghadapi kasus-kasus cemas. Nah, untuk itu teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya harus minum obat lama ya, karena memang tidak semua orang bisa sama nih kondisinya. Nah, di satu pihak banyak orang merasa apakah cuma perlu dengan obat saja? Tentu tidak. Namun seringkali latihan-latihan yang sering saya sebutkan, baik latihan fisik ya seperti relaksasi atau latihan otak, itu jarang dilakukan secara konsisten. Banyak di antara teman-teman mungkin tidak melakukannya bahkan dan berharap hanya dari obat saja. Kalau misalnya teman-teman ini tidak bisa melatih dengan baik kondisi seperti ini, maka sayangnya nanti kedepannya akan sulit untuk mendapatkan perbaikan yang signifikan. Karena pada dasarnya kehidupan yang berkaitan dengan kecemasan ini sendiri sudah berlangsung lama ya biasanya. Dan saya berharap teman-teman juga mampu untuk mengelola pikiran dan perasaannya dengan lebih baik lagi. Dan jangan lupa saya ingin menjelaskan lagi bahwa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar, itu bisa membantu kita asalkan kita benar-benar menjalankannya dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan tidak perlu khawatir kalau masih dalam pengobatan, tidak perlu cemas juga karena kok nggak baik-baik, karena memang bisa bergantung pada banyak hal terkait dengan sistem genetik di otak dan juga sistem gen secara keseluruhan di tubuh kita. Jadi buat teman-teman jangan menyerah ya, tetap ikhlas, sabar dan sadar, dan tetap bersemangat. Mudah-mudahan semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.